Halo, halo Stefani, halo Maya, halo Cik Glory, halo Cici, halo Goyong-Gyong. Halo Cik Feni, selamat bergabung di suplemen yang ke-16. Halo Cik Grace, Ko JP, halo Tante Lisa. Oh, oke kok. Siap. Gimana nih kabarnya nih? Hujan-hujan ya? Halo Sharon. Ya, hari ini kita akan mulai ibadah suplemen kita. Kita akan menyanyikan bersama-sama sebuah pujian. Pujian ini pujian lama. Saya yakin teman-teman semua pasti tahu lagu ini karena ini sering dinyanyikan waktu kita sekolah mingguan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengasihimu Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu,
memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat sore yang indah pada hari ini. Kau telah kumpulkan kami kembali dalam ibadah suplemen Teens. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati Ko Yung Yung yang akan menyampaikan firman-Mu, sharing firman-Mu. Kiranya apa yang akan disampaikan boleh memberkati kami semua dan menjadi pegangan kami untuk melakukan kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami, buka hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo, Halo Ko Yung Yung. suaranya masuk enggak? Masuk. Masuk ya? Ini kepala aku kayaknya kepotong, tapi enggak apa-apa ya. Ya, sore semua. Apakah di rumah kalian saat ini sedang hujan? Di sini lagi hujan, lumayan deras hujannya. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Tetap jaga 3M, ingat 3M, atau gini, 3M, menjaga jarak, memakai masker, kemudian rajin-rajin mencuci tangan. Kita bulan ini temanya tentang start. Kenapa sih kok start? Ya karena kita baru masuk tahun yang baru, tahun 2021. Dan Ko David waktu itu dia memberikan ayat itu di Kolose 3 ayat 17. Saya mau bacakan ya ayatnya ya, Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, Ko David punya satu tujuan di mana ketika kita masuk ke awal tahun, kita masuk dan kita melakukan segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. Jadi kita nggak lakukan segala sesuatu kehendak kita sendiri, tapi kita lakukan bersama dengan Tuhan. Minggu kemarin Cik Glory sharing tentang ada 2 poin, yaitu start small dan start small, start now, dan ketika melakukan segala sesuatu itu melibatkan Tuhan. Nah, kemarin kalau kalian di antara kalian sudah yang punya resolusi tahun ini mau ngapain, mungkin juga bisa di komen, atau mungkin masih belum tahu bisa komen juga. Kemarin saya ketik resolusi saya mau mengurangi nonton Netflix, ya itu berhasil karena sekarang saya nontonnya Disney. Gara-gara kemarin Cik Glory nyuruh menyarankan untuk, bukan menyarankan ya, mempromosikan untuk nonton Soul gitu kan. Jadi silakan langganan Disney. Oke, saya berhasil mengurangi Netflix, tapi saya nambah Disney. Enggak, itu bercanda ya, itu intermezzo aja. Ya, jadi di Kolose 3 ini dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mungkin hari ini mau melengkapi aja apa yang kemarin Cik Glory sampaikan. Jadi kalau saya baca ayat ini tuh, saya ingat waktu dulu di
M3 Tanamas itu. Saya pernah, kalau nggak salah, saya pernah bahas ayat ini juga itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan apa? Contohnya di sini adalah dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan itu yang dimaksud dengan di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan berarti ketika kita lakukan sesuatu, kita seperti memberkati, oke, di dalam nama Tuhan Yesus aku mau lakukan hal ini. Bukan seperti itu. Karena waktu di M3 Tanamas, ada satu anak, ini memang anak memang nyelelek sih. Jadi dia, waktu kita, biasa kan kita kesaksian gitu, ayo kamu minggu ini bisa ngapain. Terus dia cerita, saya, kok kemarin habis bantu teman saya ulangan, dia bisa jawab, tak kasih jawaban. Terus saya doa dalam nama Tuhan Yesus, semoga jawabannya benar. Dan semoga nggak ketahuan. Nah, dia pakai ayat ini kan dibilang di Kolose kan seperti ini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ketika dia memberikan memberikan jawaban kepada temannya itu, dia memberkatinya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, yang dimaksud dalam nama Tuhan Yesus itu bukan seperti ini ya. Ini contoh yang salah. Ini memang dia nyelelek sih. Dia berusaha, ya mungkin karena tidak ada sesuatu yang terlalu gimana, terus akhirnya dia cerita seperti itu. Tapi kalau kita baca di terjemahan yang lain, di terjemahan New Living Translation dikatakan, and whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Jadi apapun yang kita lakukan, baik dalam perkataan atau perbuatan kita, bukanlah representasi dari Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dalam nama Tuhan Yesus itu adalah, kalau di terjemahannya dikatakan bahwa ini ada satu semacam satu batasan atau satu koridor di mana kita lakukan apapun dalam perkataan atau perbuatan kita, tapi kita lakukan sebagai representasi dari Tuhan Yesus. Jadi hidup kita ini dilihat, apa yang kita lakukan ini dilihat merepresentasikan Tuhan. Representasi itu apa ya? Sebagai mungkin mewakili atau menggambarkan, kira-kira seperti itu. Jadi bukan ketika kita lakukan sesuatu, terus kita, oke, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau melakukan hal ini. Bukan seperti itu, tapi ini berbicara soal koridor. Ini berbicara soal batasan di mana yang kita lakukan ini, kita harus merepresentasikan kasih Tuhan. Kita merepresentasikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terakhir saya sharing soal kebaikan, kalau mungkin ada yang masih ingat. Jadi di Amsal 3 ayat 27 itu dikatakan, jika kamu mempunyai kemampuan untuk berbuat baik, dan perbuatan baikmu itu dibutuhkan oleh orang lain, maka lakukanlah. Kira-kira ayatnya seperti itu. Jadi, ini yang ayat ini tuh memberikan gambaran bahwa kebaikannya itu harus sesuai merepresentasikan Tuhan. Karena terkadang ketika kita ingin berbuat baik, kadang berbuat baiknya kita itu nggak sesuai dengan representasi Tuhan. Seperti tadi contoh yang tadi saya baru ceritakan itu kan, ada dia mau bantu temannya, itu baik, secara manusia baik, dia bantu, tapi itu nggak merepresentasikan Tuhan sama sekali, karena apa yang dia lakukan itu keliru, itu salah. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita mau melakukan kebaikan yang orang lain mungkin perlukan kebaikan kita itu, kita harus tahu bahwa ada batasnya, ada koridornya, yaitu baik yang benar. Jadi apapun yang kita lakukan ini sesuatu, kita melakukan sesuatu dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa melakukan kelihatannya baik, tapi sesungguhnya bukan baik. Dan kadang kita sendiri juga ketika kita melakukan satu kebaikan, ini contoh ya, saya mau pakai contoh kebaikan karena terakhir saya share soal itu. Kadang ketika kita berbuat baik, kita sendiri pun melakukannya tidak dengan representasi Tuhan. Dalam arti kadang kita ketika melakukan kebaikan, sebuah kebaikan, karena kita ingin dipandang sebagai orang yang baik. Terkadang seperti itu. Atau juga karena kita ingin sesuatu. Ya kan, kalau yang tadi ingin dikatakan berbuat baik, itu semacam pencitraan. Bahasa simpelnya seperti itu. Sedangkan kalau kita berbuat baik untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan keuntungan, itu ya mungkin bahasa kasarnya semacam penjilat lah. Saya sering melihat orang-orang yang seperti itu, yang dia berbuat baik kepada si A, kepada si B, tapi ada tujuannya, ada maksud di balik itu. Nah,
kebaikannya bukan seperti itu. Di Kolose ini melengkapi kebaikan yang kemarin saya sharing, bahwa kebaikan yang bisa kita lakukan, baik itu dari perkataan maupun perbuatan kita lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kita lakukan, do it as a representative of the Lord Jesus. Jadi kita melakukan kebaikan itu dalam koridor kebenaran firman Tuhan, supaya orang lain melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi bukan kita yang ditinggikan, tapi Tuhan Yesus yang ditinggikan. Itu seperti itu. Dan kita bisa lakukan dari hal yang kecil. Kemarin Cik Gori ngomong, start small, start now. Jadi mulai dari apa yang bisa kamu lakukan sekecil apapun dan lakukan sekarang. Jangan tunggu momentum, jangan tunggu waktu. Jangan tunggu ada gempa, kemarin ada gempa bumi di Mamuju, terus aku mau berbuat baik, aku mau jadi relawan. Bukan itu. Itu boleh, silakan. Tapi jangan nunggu hal-hal seperti itu. Jangan nunggu momentum yang seperti itu. Tapi start small, start now. Apapun yang bisa kamu lakukan, sekecil apapun. Kemarin di share yang terakhir, saya ngomong soal memberikan apresiasi. Itu sesuatu yang kecil, tapi ada sesuatu dampaknya yang luar biasa buat orang lain. Dan kalian bisa lakukan saat itu juga. Kalian nggak perlu nunggu momentum yang wow atau yang gimana itu. Saya mau share. Saya ini adalah hasil dari orang yang menerima kebaikan. Jadi saya lupa saya pernah sharing apa enggak. Jadi waktu dulu saya mulai awal-awal ke gereja, waktu masih SMP, saya ingat waktu itu saya punya Alkitab itu, Alkitabnya nggak ada cekungan-cekungan. Kalau kan bisa ada KEJ kejadian, terus KEL. Jadi kan buku Alkitab itu kan pinggirnya ada cekungan-cekungannya lah. Punya saya itu nggak ada, jadi flat. Dan Alkitabnya flat, saya juga nggak tahu mana perjanjian lama, mana perjanjian baru. Matius ada di mana, Amsal ada di mana, Mazmur ada di mana, saya nggak tahu. Karena saya baru mulai datang ke gereja kan. Nah, ini maaf ya kalau agak sedikit ribut, karena ada Jos. Ya, jadi waktu saya ke gereja, saya ingat saya datang itu, terus kemudian waktu itu yang sharing Tante Eling. Waktu itu masih kekal remaja namanya, belum M3, masih kekal remaja. Jadi kita kekalnya di parkiran GRJ. Kemudian saya duduk. Waktu Tante Eling suruh buka ayat, biasa kan kalau buka ayat kan suruh baca satu-satu ya, maksudnya satu pasal itu dibaca satu ayat satu orang itu. Nah saya nggak tahu ini ayat, saya lupa ayatnya apa, kitabnya apa, tapi saya nggak tahu ini posisi di mana, nyarinya gimana. Itu Alkitab nggak ada cekungannya, yang lainnya punya cekungan. Dan kalau buka Alkitab tuh cepet gitu loh. Mungkin karena kebawa sekolah minggu ya, ada kus Alkitab gitu. Nggak, Matius 4:6, cepetnya karuan. Nah saya nggak tahu gitu kan. Nah jujur waktu itu karena saya belum bertobat, dan saya waktu itu kumpul dengan orang-orang di luar gereja ya. Saya kumpul dengan teman-teman saya di luar itu rata-rata sukanya bully, sukanya ngece ketika saya nggak bisa ngelakuin sesuatu, saya dibilang cupu, gitu aja nggak bisa dan sebagainya, terus diketawain gitu. Nah waktu itu ekspektasi saya ketika saya nggak bisa buka Alkitab, ya saya akan diperlakukan seperti itu, saya akan terima hal seperti itu, mungkin saya akan diketawain, mungkin saya akan diece, mosok gitu aja nggak bisa, hahaha dan sebagainya, atau mungkin dibisik-bisik, wah itu nggak bisa apa-apa, nggak tahu, pokoknya gitulah. Intinya saya waktu itu di pikiran saya seperti itu tuh. Tapi saya ingat waktu itu Yusuf kemarin Desember baru menikah di KHL. Jadi waktu itu Yusuf dia duduk sebelah saya, dia bantu saya bukain Alkitab. Dan saya itu meruntuhkan semua ekspektasi saya. Saya pikir saya akan diketawain sama teman-teman yang ada di situ. Ternyata enggak. Saya dibantu, saya dibukain, terus dikasihin itu. Mungkin kelihatannya sepele ya. Kelihatannya apa sih? Kok cuma gitu aja kok. Kayaknya lebih banget. Tapi jujur ya, waktu saya ada di posisi itu, buat saya itu sesuatu yang berkesan. Itu sesuatu yang dimaksud start small, start now. Jadi itu sesuatu yang kecil. Mungkin bahkan si Yusuf sendiri juga, bagi dia ketika dilakukan itu ya bukan motivasinya dia bukan untuk supaya Yung bertobat, jadi enggak. Ya mungkin dia cuma sekedar Yung nggak bisa buka, nggak tahu ayatnya di mana, dibantu. Udah, just mungkin cuma itu aja gitu loh. Hanya hal sepele. Tapi buat saya waktu itu sesuatu yang berarti. Dalam arti, kalau mungkin
saya waktu itu posisinya diketawain atau diece gitu kan, pada ngekek-ngekek semua. Mungkin saya nggak akan ada di sini. Karena saya merasa bahwa ya sama aja, teman-teman di gereja sama di luar nggak ada bedanya gitu. Tapi buat saya waktu itu saya seperti, oh oke. Dan saya merasa bahwa kok ini ada sesuatu yang beda dari komunitas ini. Dan bukan berarti ketika saya mengalami hal itu saya langsung bertobat. Enggak, saya nggak bertobat. Saya masih tetap melakukan hal biasa, tapi itu sesuatu yang berkesan buat saya. Dan kalau mungkin kita ngomong benang merah, salah satu ujung benang merahnya ini mungkin ya si Yusuf ini yang membantu membukakan Alkitab saya, yang membuat saya akhirnya saya lahir baru, saya ada di komunitas ini, dan sekarang saya bisa sharing sama kalian. Itu mungkin benang merahnya juga ada di ini. Mungkin Yusuf pun tidak, waktu itu sampai sekarang dia pun mungkin kalau tanya mungkin dia lupa gitu loh. Karena buat dia mungkin dia lakukan hal itu ke orang lain juga, dan itu hal yang biasa. Tapi buat saya waktu itu sesuatu yang berkesan, sesuatu yang kecil yang dia lakukan saat itu juga, dan itu berdampak buat saya. Dan dampaknya bukan berarti saya langsung bertobat, saya langsung sungguh-sungguh sama Tuhan, saya lahir baru, enggak. Saya masih harus melakukan banyak perjalanan, tapi paling enggak, saya seperti gambarannya, ketika ada dua jalan itu saya tahu jalan mana yang saya harus pilih dulu. Gara-gara hal yang kecil seperti itu. Jadi saya sendiri mengalami sebuah kebaikan yang saya butuhkan, dan orang lain ada yang bisa melakukan, dan saya menerima kebaikan dari orang tersebut. Jadi saya mungkin hari ini simple, tidak mau lama-lama. Kita mau coba untuk, kalau kalian bingung apa resolusi kalian tahun ini, mungkin ini saya ngasih satu gambaran bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan itu ada 2 poin. Yang pertama perkataan dan perbuatan. Kita coba mulai dari ini aja. Kita mulai dari perkataan kita mulai dari perbuatan kita. Dan kita harus ingat bahwa ada koridornya, itu lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan berarti tadi ya, bukan berarti kita mau melakukan sesuatu, kita mau melanggar, oke, dalam nama Tuhan Yesus semoga aku tidak ketabrak. Bukan seperti itu. Tapi dalam nama Tuhan Yesusnya itu dalam arti yang kita lakukan itu kita melakukan sebagai representasi dari Tuhan. Dari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jadi orang melihat kita itu melihat Tuhan Yesus. Bukan kita yang ditinggikan, tetapi Tuhan yang ditinggikan. Jadi, ya, dari saya mungkin cuma itu aja. Simple, tidak terlalu ribet. Tapi saya rindu kalian semua belajar untuk mulai start small, start now, dan kemudian kalian lakukan dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya ketika kalian melakukan sesuatu yang benar, kalian membagikan sebuah kebaikan, pasti akan berdampak bagi orang. Mungkin dampaknya tidak saat itu, tapi kedepannya mungkin ada sesuatu yang bisa merubah dari orang itu. Saya sendiri sudah mengalami, saya tadi sudah sharing, bahwa dengan hal yang sepele, saya cuma dibantu buka kanal kita aja, itu sudah membuat sesuatu yang berbeda dalam hidup saya. Karena kondisi saya waktu itu, saya merasa bahwa ya ketika saya berteman, ya teman-teman saya rata-rata seperti itu. Ketika saya nggak bisa lakukan sesuatu, saya dibilang cupu lah, dibilang bodoh lah, kemudian diketawain lah, dianggap cemen lah, dan sebagainya. Ya, waktu itu saya pikir semua seperti itu, ternyata enggak. Jadi, ya, saya mengucap syukur. Saya boleh menerima kebaikan yang waktu itu dilakukan, dan saya nggak ditertawakan oleh teman-teman di gereja itu kan. Jadi, mungkin itu aja share dari saya sore hari ini. Saya kembalikan ke Iyal. Terima kasih, Kuy. Luar biasa share-nya. Luar biasa cepat. Singkat, jelas, tapi jelas. Ya, Kuyung jangan pergi dulu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau pokok doa yang ingin didoakan. Mumpung ada... Kalau mau tanya juga boleh loh. Nah, kalau mau tanya juga boleh di komen. Kalau saya bisa jawab ya, tak jawab. Kalau nggak bisa jawab, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau bisa jawab ya. Ada? Oh, sudah langsung thank you sharingnya. Oh. Oke, kalau nggak ada, mungkin Goyong-Yung bisa tutup doa buat ibadah kita hari ini. Oke. Yuk, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan satu
pewahyuan, satu ajaran yang mungkin kami sudah pernah dengar dan mungkin kami melupakannya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau belajar untuk melakukan segala sesuatu, baik itu perkataan maupun perbuatan kami mau melakukannya dalam satu koridor kebenaran Tuhan. Kami mau bahwa kami rindu supaya nama-Mu yang dipermuliakan melalui hidup kami, karena kami tahu bahwa kami adalah gambaran, kami adalah representasi dari Tuhan Yesus. Dan kami mau belajar untuk kami mulai melangkah, kami mau lakukan dari hal yang kecil, kami nggak mau nunggu sesuatu yang besar, kami nggak mau nunggu momentum, tapi kami mau melakukan ketika kami bisa melakukannya Tuhan, di saat itu juga. Dan kami rindu setiap hal yang kami lakukan, kami boleh melakukannya di dalam kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih, berkati siapa anak-anak yang hadir, yang mengikuti live pada hari ini maupun yang tidak Tuhan, kami berdoa biar Engkau yang berkati setiap mereka, biar Engkau juga jaga setiap kesehatan mereka Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Menjadi dalam nama Yesus kami siap berdoa. Amin. Amin. Tuh ada yang tanya tuh. Iya itu Cik Chris mau tanya apa Cik? Itu tanya apa? Thanks ya. Nah, udah tahu. Cuman T-nya. Jangan tipu itu. Ya ini masih ada waktu ya. Nanti jangan lupa di-save tuh ya. Iya. Oke. Itu Chris jadi mau tanya apa enggak ya? Atau mungkin teman-teman yang lain? Mungkin lagi ngetik kayaknya. Ngetik, teman-teman yang lain mungkin nanti keburu di off malah menyesal. Atau mau join live kesaksian langsung. Atau mungkin ada yang mau bersaksi. Tadi mau ngasih. Ya, sekarang enggak apa-apa, Cik. Oke. Kalau ada rekomendasi Bible reading. Maksudnya gimana itu kalau ada rekomendasi Bible reading? Kayaknya semuanya rekomendasi ya. Cuma saya paling suka baca Ibrani. Tempatku malah pertanyaannya enggak keluar. Enggak keluar. Ya, saya kasih pesan ya buat teman-teman, baik nanti saya nggak tahu apakah teman-teman ada yang akan divaksin atau enggak, tapi yang pasti tetap meskipun sudah divaksin jangan merasa bahwa kalian kebal, karena saya pernah ngikuti satu podcast. Kalian mungkin kalau bisa search di Dr. Tompi yang di tempatnya Deddy Corbuzier, dia menjelaskan bahwa vaksin itu cara kerjanya adalah dia seperti sebuah tentara yang dilatih hanya untuk membunuh satu orang. Jadi misalnya saya yang diserang itu kan, ketika saya muncul brewok di muka saya, itu tentaranya nggak bisa nyerang saya karena saya akan dianggap bahwa varian X. Nah, sedangkan corona sendiri kalau nggak salah ada 8 atau 9 varian. Terakhir yang terbaru yang di Inggris. Jadi kalian tetap harus jaga jarak, mencuci tangan, tetap rajin-rajin mencuci tangan, pakai masker. Karena corona itu ketika kalian rajin mencuci tangan sih kemungkinan tertularnya kecil. Karena kan tertularnya dari masuk ke mulut, hidung, sama mata ya. Jadi selama tangan kalian ini steril, ya harusnya nggak apa-apa. Cuma tetap harus jaga-jaga. Iya, apa masih ada lagi pertanyaan? Tadi terlewat ya, yang Tante Lisa. Ya kita bawa doa bareng-bareng buat seminggu ke depan berarti ya. Anak-anak teens buat doa vaksin yang akan diberikan pemerintah. Kita doakan bersama-sama.
Kalau udah ada lagi, sekian ibadah suplemen kita pada minggu hari ini. Semoga bisa memberkati kalian semua. Terus jaga 3M. Sampai ketemu di ibadah suplemen minggu depan. Dadah. Makasih Ko Yung Yung buat Yuk, sharingnya. sama-sama. Bye-bye. Bye-bye. Saya akhiri ya.